Kali ini kita akan belajar hal yang baru di JavaScript. Ada 3 materi. Pertama adalah non dan block, ya, untuk menampilkan dan tidak menampilkan atau menyembunyikan suatu elemen HTML. Kedua adalah inner HTML untuk menuliskan di dalam kode HTML. Yang ketiga adalah value. Sifatnya sama seperti inner HTML, ya, memberikan nilai pada elemen HTML. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung praktek, ya. Kita lihat di sini saya akan buat materi yang baru, ya. Saya buat file yang baru gitu, ya. Caranya kita klik kanan di folder, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih folder ini sendiri, ya. Kita pilih teks dokumen. Nah, terus misalnya di sini saya tulis contoh .html, ya. Contoh .html, kita enter. Oke, kemudian nanti kita open ini, ya, kita klik kanan, kita open, width-nya adalah notepad. Nah, jadi kan biasanya kita pakai doctype dan lain-lain, ya. Nah, ini doctype-nya saya tidak masukkan dulu, ya. Jadi langsung ke fokus utamanya, ya. Misalnya di sini adalah H2, oke. Misalnya ini judul website, terus kita tutup dengan H2 gitu, ya. Ini saya save dulu, ya. Save. Terus nanti kita lihat, ya, kita klik 2 kali. Nah, ini udah muncul, ya, tulisan ini judul website. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya fungsi non, yaitu fungsinya untuk menyembunyikan tulisan atau elemen HTML yang ada. Oke, ya. Kita mulai. Caranya adalah pertama seperti biasa tentu kita masukkan dalam script, ya. Oke, scriptnya udah. Terus habis itu kita enter, kita tutup dulu scriptnya seperti biasa. Nah, oke, ketika scriptnya udah ditutup, kita nulis kodenya di antara scriptnya. Hampir caranya sama semua, ya. Kita panggil dulu, ya. Kita panggil dulu elemennya. Dokumen, get, element by ID. Ini ID-nya apa, ya? ID dari ini judul website, ID-nya apa, ya? Apa ID-nya? ID-nya apa? ID dari ini judul website. Apa? Apa? ID-nya adalah? Belum ada. Kita tambahin ID-nya dulu. Misalnya di sini saya tulis ID-nya adalah judul. Oke. Berarti di sini saya panggil dengan si ID-nya berupa judul. Nah, kemarin kita setelah itu pakai style, ya. Ini masih style juga. Style. Nah, ini yang berbeda. Kalau kemarin kan color, background color, font size. Nah, sekarang adalah display. Display itu tampilan, ya. Bahasa Inggrisnya tampilan. Display sama dengan, nah, untuk menyembunyikan kita pakai non, N-O-N-E. Ya, non itu untuk menyembunyikan tampilan. Nah, ini kita titik koma, habis itu kita file, kita save. Nah, ini kita reload, ya. Kita ulangi kembali, ya. Kita reload. Nah, jadi tidak muncul tulisannya. Tapi dia elemennya bukan di delete, bukan dihapus, bukan. Karena kalau kita klik kanan, kita view page source, ya. Kita lihat di sini masih ada H2-nya, ya. Page source-nya mengatakan H2-nya masih ada. Cuma dia tidak ditampilkan kepada user atau kepada pengguna. Jadi dia disembunyikan, ya. Nah, cara menyembunyikannya ini, ya. Display none. Jadi kita memerintahkan pada JavaScript dokumen ambil suatu elemen dengan ID judul, berartinya ini, buatlah stylenya, ya. Stylenya berupa tampilannya itu menjadi none atau tidak ada, gitu, ya. Itu maksudnya dari dokumen itu. Terus habis itu, ya, sekarang untuk menampilkannya. Nah,
Untuk menampilkannya bagaimana? Untuk menampilkannya kita misalnya buat suatu function ahref dulu ya. Ini kita buat ahref sama dengan seperti biasa pagar. Oke. Kemudian kita buat onClick. Ya, onClick sama dengan onClick sama dengan misalnya kita buat di sini tulisan tampil. Tampil buka, tutup, ya, kurung buka, kurung tutup, tanda petik lagi. Oke. Terus habis itu kita tutup dulu ahrefnya ya. Nah, kemudian kita tutup lagi ahrefnya. Ini tutupan ahrefnya ya. Misalnya kita tulis di antaranya ya, minta tampil gitu ya. Kita minta tampil. Oke, kita file, kita save dulu. Nah, kita reload dulu ya. Nah, yang ada tulisan minta tampil ya, itu adalah bentuk dari tulisan yang ini ya. Yang ahref ini ya. Ahref ini akan memunculkan minta tampil. Tapi ketika kita klik ya, tidak akan berfungsi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum buat functionnya. Nah, kita buat functionnya dulu ya. Function, oke. Function, tampil. Kenapa namanya tampil ya? Karena di sini tulisannya apa? Tampil ya. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian curly bracket. Kita tutup dulu biar nggak lupa. Curly bracket lagi. Nah, oke. Habis itu caranya sama persis. Dokumen, get element by ID. ID-nya adalah apa? Judul, kurung tutup, style, titik display. Nah, yang ini kita tulis bukan non, tapi block. B-L-O-C-K. Block. Kemudian kita titik, koma, seperti biasa. Dan kita file, kita save. Nah, sekarang kita lihat ya apa yang terjadi ketika kita reload ya. Ketika kita reload, ketika kita klik tulisan minta tampil, muncul ya. Muncul kembali. Nah, kita bisa mainkan dengan function juga ya. Ini kita ilangin dulu ya. Yang non kita ilangin dulu. Terus kita buat misalnya function hilang ya. Kita buat lagi ahrefnya. Ahref sama dengan pagar onClick sama dengan hilang, kurung buka, kurung tutup, terus kurung apa lebih dari ya, tutup maksudnya. Terus kita buat di sini hilang. Terus ahrefnya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini ada tulisannya ya, hilang ya. Tapi ini judul websitenya muncul kembali. Kenapa? Karena yang tadi sudah kita hilangin gitu ya. Nah, kita buat lagi, boleh di bawahnya, boleh di atasnya ya, nggak ada masalah. Function, kita buat di bawahnya function. Nama functionnya apa tadi? Hilang. Oke, curly bracket. Curly bracket. Nah, kita kemudian masukin dokumen get element by ID, judul, style, kemudian display sama dengan apa? Non. Oke, titik koma. Kita lihat file, save, kita reload. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Pertama kita ilangin dulu ya. Kita ilangin. Nah, tidak hilang. Kita lihat apa kesalahannya. Gak ada apa? Mana sama dengan? Ahref. Oh iya, betul. Nah, kalian semakin sensitif. Save. Nah, kita reload, kita lihat ya. Nah, benar berarti. Nah, emang harusnya seperti itu. Kalian bisa belajar sensitif. Nah, sekarang fungsi berikutnya. Fungsi berikutnya adalah yang namanya inner HTML. Kita lihat ya, inner HTML gimana caranya. Kita lihat, ini misalnya P, ya. P ini paragraf. Nah, paragraf.
Oke, sekarang kita lihat file, save. Nah, muncul ya, ini paragraf ya. Sekarang kalau ini paragrafnya saya ilangin. Oke, saya ilangin ya. Jadi di antara P-nya nggak ada suatu apapun. Kita reload, hilang ya, nggak ada ya. Nah, kita bisa menggunakan JavaScript untuk membuat tulisan di antaranya. Ya, kita buat misalnya masih sama ya, dokumen get element by ID. ID-nya dari si P apa ini? Belum ada. Kita buat ID-nya. ID sama dengan misalnya tulisan. Oke. ID-nya tulisan, kemudian tanda petik, tulisan. Oke. Nah, ini kita tinggal masukin inner HTML. Sama dengan misalnya saya tulis di sini A, B, C, D, E. Koma. Oke, kita file, save ya. Sekarang kita lihat, nah, muncul tulisannya. Jadi fungsi inner HTML itu tujuannya adalah membuat tulisan, memasukkan tulisan di antara tag HTML. Nah, artinya si inner HTML itu menyisipkan tulisan ABCDE ke sini. Jadi ya, ABCD ini kan adanya di JavaScript ya, tapi disisipkan di sini. Nah, kita juga bisa ganti tulisan ya. Misalnya di sini kita buat ya, tulisannya kita buat ahref lagi yang baru, ahref sama dengan pagar, terus on click misalnya sama dengan ganti kurung buka kurung tutup ya. Ganti ahref, oke. Nah, kita buat functionnya untuk mengganti function. Jadi dia itu tidak hanya bisa berfungsi menyisipkan yang kosong, ini kan kosong ya, tapi juga bisa mengganti isiannya gitu. Oke, function ganti kurung buka kurung tutup curly bracket, terus kemudian dokumen get element by ID, tulisan, petik, inner HTML sama dengan misalnya FGHIJ. Nah, artinya nanti ya, kita lihat dulu ya, kita reload dulu. Ya kan, muncul tulisan ganti ya. Ketika ganti diklik, maka dia akan berubah. Jadi dia bisa mengganti tulisan. Baik dia ini kosong, ini kan awalnya kosong. Kemudian disisipkan tulisan ABCDE, masuk dia. Habis itu si inner HTML itu bisa ganti lagi tulisan yang di antaranya. Nah, bagusnya lagi inner HTML itu tidak hanya menyisipkan kata, tetapi juga menyisipkan tag HTML. Kalian masih ingat ya, misalnya untuk membuat suatu tulisan bergaris bawah, berarti kita pakai tag apa? U ya, underline. Nah, kita bisa menyisipkan tag HTML di dalam inner HTML. Oke, kita coba ya, kita file, kita save, kita reload. Nah, ketika kita klik ganti, ada garis bawahnya. Jadi tag HTML juga bisa berfungsi, ya inner HTML juga bisa berfungsi untuk menyisipkan kode HTML juga. Maka namanya inner HTML gitu. Nah, tetapi ada yang nggak bisa dimasukin oleh inner HTML. Contohnya, ketika kalian kemarin belajar yang namanya form, ya, untuk menginput formulir, kita misalnya input type sama dengan text, ya. Kita masukin di sini. Oke, kita reload dulu, kita save, kita reload. Nah, kan tulisannya seperti ini nih. Ya kan? Dia kan kayak ngisi formulir ya. Yang ada di sini. Kalau kalian sini nama, isi nama gitu kan. Nah, bisa nggak kalau kita masukin inner HTML di sana? Kita uji coba ya. Dokumen get element by ID. Ini ya yang input type text-nya sudah ada ID-nya belum?
Belum ya, kita buat ID sama dengan misalnya input ya. ID-nya input ya. Kita buat ini input. Terus inner HTML sama dengan KLMN. Oke, titik koma. Sekarang kita coba file, kita save. Harusnya menurut kalian kan di sini muncul ya. Tapi kita lihat nih, nggak ada yang muncul. Bukan. Karena untuk input ya, untuk yang sifatnya input type ini, ya, yang sifatnya formulir seperti ini, dia tidak bisa menggunakan inner HTML, tapi menggunakan value. Itu fungsi ketiga yang akan kita pelajari. Value. Ya, kita makainya value. Oke, kita coba file, kita save, kita reload. Muncul. Ya, jadi inner HTML digunakan untuk semua elemen HTML ya. Tetapi kalau dia sifatnya input yang di dalam formulir, maka dia tidak bisa menggunakan inner HTML, tapi makainya apa? Value. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Misalnya di sini saya pakai value ya. Saya pakai value, bisa nggak muncul? Kita reload. Nah, hilang, nggak bisa. Ya, dia nggak bisa berfungsi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan ya.